Perkenalkan, saya Salsabila dari kelas 10B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bab 2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Peta konsep. Berikut adalah peta konsep materi yang akan dibahas dalam bagian kedua buku ini, mulai dari Pancasila, Undang-Undang NRI tahun 1945, produk perundang-undang yang ada di Indonesia hingga norma grafik berikut diharapkan dapat membantu mempermudah apa yang akan dipelajari dari topik ini. Pancasila menjadi ideologi falsafah dan sumber dari segala sumber hukum, digali dari tradisi dan pengalaman hidup rakyat Indonesia selama berabad-abad. 2. Konstitusi Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Regulasi turunan konstitusi. 4. Norma. Pancasila adalah sumber dari negara sumber hukum di Indonesia. Maknanya semua produk hukum atau perundang-undang yang ada di Indonesia, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang menjadi pedoman dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia, maupun kaidah yang dijadikan pedoman dalam hubungan antar masyarakat. Semua harus bersumber dari Pancasila. Pancasila merupakan falsafah hidup bangsa dan negara Indonesia. Ia sekaligus menjadi dasar dari cita-cita pendirian negara Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar tertulis konstitusi di Indonesia. Artinya keberadaannya menjadi dasar hukum atau sumber hukum tertinggi di Indonesia. Keseluruhan sistem ketatanegaraan Indonesia melandaskan kepada Undang-Undang NRI tahun 1945. Ia sekaligus dijadikan asas dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia yang mengatur kekuasaan pemerintah, hak dan kewajiban pemerintah, serta hak dan kewajiban warga negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi dasar bagi seluruh regulasi, aturan perundang-undangan yang diterbitkan di Indonesia, baik berlaku di tingkat nasional maupun daerah. Banyak jumlah regulasi menandakan banyaknya wilayah yang diatur agar saling terjaga. Oleh karena itu, antar regulasi hendaknya sinkron, tidak tumpang tindih, apalagi saling menafaikan. Cita-cita berbangsa dan bernegara termuat dalam Pancasila. Aturan dalam bernegara sudah ditulis dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan berbagai regulasi turunannya. Sedangkan dalam kehidupan masyarakat ada aturan kultural yang tertulis, tapi lebih banyak hanya menjadi kesepakatan bersama tak tertulis yang disebut sebagai norma. Ia dirumuskan dari pengalaman hidup masyarakat dan dilaksanakan dalam hubungan horizontal antar masyarakat. Antara norma dan konstitusi memang berbeda, namun keduanya sama, menandaskan pada Pancasila. Sebagai anggota masyarakat dan warga negara, hendaknya kita mengerti dan mengamalkannya, baik aturan perundang-undangan maupun norma. Keduanya harus senantiasa kita jadikan pedoman untuk menguatkan jalan pencapaian cita-cita dalam berbangsa dan bernegara. C. Capaian pembelajaran. Unit 1. Pengenalan konstitusi dalam pengalaman hidup sehari-hari. Konstitusi Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Konstitusi merupakan pernyataan tentang bentuk dan susunan suatu negara yang dipersiapkan sebelum atau sesudah berdiri sebuah negara. Konstitusi sebuah negara merupakan hukum dasar tertinggi yang berisi tata penyelenggaraan negara. Perubahan sebuah konstitusi akan membawa perubahan besar terhadap sebuah negara. Bahkan termasuk sistem bernegara yang semula demokratis bisa menjadi otoriter disebabkan perubahan konstitusi. Konstitusi merupakan hukum yang paling tinggi serta paling fundamental sifatnya. Konstitusi merupakan sumber legitimasi atau landasan orientasi bentuk-bentuk hukum atau peraturan perundang-undang lainnya. Oleh karena itu, konstitusi sebagian hukum tertinggi sebuah negara. Hukum dimaksudkan untuk mencapai dan mewujudkan tujuan tertinggi dan negara. Dalam konteks negara Indonesia, tujuan tertinggi bernegara adalah seperti yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945.
yakni 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan 4. Melaksanakan ketertiban dunia. Ada 2 macam konstitusi, yakni tertulis dan tidak tertulis. Unit 2. Pengenalan norma dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mendalami materi, marilah kita bermain peran. Setiap peran akan terkait dengan praktik bermusyawarah untuk membuat kesepakatan peraturan tentang norma. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI versi online, norma memiliki 2 makna. Pertama, aturan atau ketentuan yang mengikat warga, kelompok, dan masyarakat. Ia dipakai sebagai panduan tata dan pengendalian tingkah laku yang sesuai dalam berterima. Dalam pengertian ini, maka norma adalah sesuatu yang berlaku dan setiap warga harus menaatinya. Kedua, aturan, ukuran, atau kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai atau membandingkan suatu. Ada 4 jenis norma, yakni 1. Norma susila, 2. Norma sosial, 4. Norma agama, 4. Norma hukum. Unit 3. Tujuan pembelajaran. Menurut Yudi Latif, Indonesia adalah contoh konkret kemajemukan suatu bangsa. Pancasila menjadi perantara yang mampu menjadi ciri kebangsaan di tengah-tengah perbedaan yang ada. Pancasila dan nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan ideologi sebagai instrumen pemersatu keberagaman bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Pancasila adalah norma dasar Ground yang menjadi sumber dari segala sumber hukum negara. Maknanya adalah kehendak mencari titik tertemu dalam menghadirkan kemasalahan kebahagiaan hidup bersama. Oleh karena itu, Persatuan Indonesia harus menghadirkan negara untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 sebagai dasar hukum. Di bawah ini Pancasila, Undang-Undang NRI tahun 1945, hubungan antara Pancasila dan Undang-Undang NRI tahun 1945 sangat erat. 5 sila terpatri terapi dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945. Oleh karena itu pula, pembukaan Undang-Undang NRI tahun 1945 tidak bisa diamandemen sebagai batang tubuh dan penjelasan Undang-Undang NRI tahun 1945. Menurut Mahkamah Konstitusi yang tunduk pada ketentuan tentang perubahan Undang-Undang Dasar hanya pasal-pasal Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 dan tidak termasuk pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Maka dengan sendirinya tidak terdapat ruang untuk secara konstitusional mengubah Pancasila sebagai dasar negara. Unit 4. Membuat kesepakatan bersama. Aktivitas pembelajaran membuat kesepakatan bersama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kesepakatan berarti perihal sepakat atau maknanya konsumsi. Sedang makna konsensus adalah kesepakatan kata atau pemufakatan bersama mengenai pendapat, pendirian, dan sebagainya yang dicapai melalui kebulatan suara. Jika ditelusur lebih lanjut, kesepakatan bersama juga terkait dengan negosiasi. Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI mendefinisikan negosiasi sebagai satu proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak, kelompok atau organisasi, dan pihak, kelompok atau organisasi yang lain, atau 2. Menyelesaikan sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak yang bersengketa. Unit 5. Produk dan hierarki perundang-undangan. Produk dan hierarki peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undang adalah peraturan tertulis yang membuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk untuk ditetapkan lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui produser yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan. Pengundangan sebuah peraturan perundang-undang. Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undang, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan atau tertulis melalui rapat dengan pendapat umum, RDPU, kunjungan kerja, sosialisasi, dan atau melalui forum-forum seminar lokarnya atau diskusi.
Kenapa undang-undang dipandang penting? Beberapa pertimbangan diantaranya adalah sebagai berikut: untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum. B. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau perundang-undangan yang baik. Unit 6. Hubungan antar perundang-undang. Tata urutan peraturan perundang-undangan. MPR, DPR, Presiden. PP Presiden, DPR, Prof, Gubernur. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten atau Kota, Bupati atau Wali Kota. Unit 7. Menganalisis produk perundang-undangan. Dalam melihat peraturan perundang-undangan, selain terikat dan merujuk kepada peraturan perundang-undangan di atasnya, hal ketiga yang penting juga adalah isi peraturan perundang-undangan itu sendiri. Selain isinya harus searah dan mendukung terhadap peraturan perundang-undangan yang di atasnya. Norma hukum yang ada harus dapat dilakukan. Istilah yang digunakan harus jelas dan tidak menimbulkan penafsiran yang bermacam-macam. Isi peraturan perundang-undang juga harus selaras dengan upaya mendorong pemerintah yang melayani kepentingan rakyat, memperhatikan rasa keadilan masyarakat, dan tidak berpulang digunakan untuk korupsi. Apabila ketiga hal di atas tidak terpenuhi, maka sebuah peraturan perundang-undangan dapat digugat. Jika peraturan terbentuk undang-undang, maka dapat dilayangnya gugatan ke Mahkamah Agung (MA). Ketiga hal di atas sekaligus merupakan alat sederhana untuk menganalisis sebuah produk perundang-undangan. Berikut adalah contoh analisis terhadap undang-undang. Dalam hal ini ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Analisis Undang-Undang Desa. Sinkronisasi atau harmonisasi antar produk perundang-undangan nasional dan daerah diperlukan sebagai penghabasan dan arah bagi pembangunan Indonesia. Pembenahan kualitas perundang-undangan regulasi juga diperlukan agar mendukung pencapaian prioritas pembangunan Indonesia. Kita patut bersyukur pemerintah segera membuat kebijakan untuk kepentingan sinkronisasi dan harmonisasi produk perundang-undangan. Hasil antara lain adalah pembatalan terhadap 3.143 perda yang bertentangan dengan kebijakan nasional. Pemerintah juga melakukan proses penyederhanaan regulasi. Ada pembatalan terhadap 50% dari 42.000 regulasi di kementerian yang dianggap penghambat inovasi. Ada pula 427 regulasi setingkat peraturan menteri dan peraturan dirjen yang juga dibatalkan. Sekian dari saya, itulah materi bab 2 tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.